Bapak Rofik, selamat datang. Apa kabar? Gimana? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Rekan-rekan media juga saya lupa menyapa, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, ini sebelum kita mendengarkan statement langsung dari Arafi, mungkin dari Bang Hotman sendiri bagaimana tanggapan mengenai kabar ini, Bang? Oke. Ini pakai mic nggak? Iya, pakai mic. Oke. Kalau debat begini langsung. Yang pertama adalah gua mau lihat dulu ada nggak batang hidung orang yang kita undang di sini. Nah, kita tantang untuk bawa bukti. Mana orangnya? Halo National Corruption Watch. Mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong. Udah seminggu di Instagram saya posting, bener nggak? Kami undang untuk datang sekarang. Karena kalau nggak ada kamu, ya apa gunanya nih bicara gosip doang, ya nggak? Ada nggak? Coba lihat tampangnya di sini. Ada nggak National Corruption Watch? Watch. Nggak ada. Kok gayanya di TV? Kalau mau masuk TV agar masuk ikut sama Rafi sama Hotman, kami tiap hari masuk TV. Boleh di belakangku nanti. Mana National Corruption Watch? Kita udah tiap hari saya posting, bawa buktinya. Nggak ada. Ini semua keadaannya tukang gosip semua. Nggak ada ya? Aduh, parah loh. Katanya berani. Oke, yang di TV itu disebutkan dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon, ya kan? Saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa itu pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden, judi online, sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dibilang gue di buka kasino. Jadi, udah nggak? Jadi sekali lagi karena National Corruption tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahu lah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Coba deh, gini aja deh. Emang lu kaya ya? Lumayan lah bang, tapi belum kaya kayak Abang Hotman. Menuju 11-12. Lu kayanya dari mana sih? Cuma biar mereka pada dengar, lu kaya dari mana? Tidak, yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu bang, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah bang. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Pak Hotman juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bang, saya ini biasa di beritain hoax, cewek-cewek, ini, itu, kayak sama lah. Gua nggak pernah dong. Nggak sama lah kita. Maksudnya kalau urusan, saya udah coba hari ini. Hari ini doang, besok kamu lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasinya. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka tempat judi, kasino, judi online terkait sama Ratna Alus. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahan ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan trans. Ini yang jadi merasa terganggu, akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari ini ya, kasih kado. Makasih bang. Umur kita sama? Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja. Dan alhamdulillah, ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin
saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press con bahwa valuasinya Rans Entertainment memang waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah press con juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, di mana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah. Saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itu loh Pak. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi, kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu entah siapa yang koruptor yang dapat duit dikasih gini, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya, semuanya omongan kosong, ya itu aja. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal. Berapapun yang saya dapatkan juga dia bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini ya janganlah. Apalagi kita juga sadar kalau ini tahunnya pemilu, dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk emang dikasih tahu, wah yakin lu masuk sedalam ini nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya benar-benar juga kena, tapi ya memang tidak benar adanya buat saya. Jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda apapun itu, ayo kita semangat maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita mudah-mudahan pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di Trans, apalagi harta kamu biar orang tahu, kau punya klub di Bali. Ada. Namanya apa? Ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja santai-santai. Tapi cewek gua bule-bule juga banyak. Lu punya klub malam juga? Ada di PIK baru. Tapi baru buka seminggu sekali. Ada lagi klub dia? Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Ya sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tapi banyakan gua. Oh iya, kalau itu benar. Iya. Istri kami tetap sama. Iya. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Otman, karena Bang Otman ini setiap kali aku punya masalah dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang udah biarin aja. Tapi untuk kali ini rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga dijaga dengan baik, apalagi mau IPO, dan ya aku akhirnya Bang minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Ya Bang ini habis dansa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit panas dingin. Untung ya Bang minum obat Bang, jangan sampai datang Bang. Datang. Makasih ya Bang. Thank you. Juga dari ada teman. Nah ini sahabat saya Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan udah saudara. Dia tahu banget uang masuknya Rans, karena dia juga jadi salah satu corporate-nya lawyernya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan. Enggak, pastikan dulu sebelum kau jawab. Ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu, jangan salah ngomong. Kalau nggak ada, pura-pura nggak tahu aja. Kalau transfer itu cash gitu. Dibocorin deh. Aduh. Mana nih? Paling menjelaskan aja. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang uangnya. Pakai mic dong. Uangnya Kalau. Nah, udah bisa. Jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama,
sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga dididik dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbadan hukum. Jadi kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Makanya Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada masalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya kalau ada aliran nggak wajar. Makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya, Bang ya. Harus ada basicnya. Kalau misalkan memang nggak wajar, nanti ada instansi-instansi terkait nanti yang akan mungkin terima kasih Bang. Lain kayak OJK kan coba suratin ini, kita cek keluarkan ini. Buat kita open aja, buka aja. Kalau memang ada yang wajar, tolong dibuktikan saja. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Walaupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang, ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur. Oke, silakan pertanyaan. Ya lanjut. Dari mana? Pertanyaan. Dari rumah Mohon ya? disebutkan Berapa? nama dan medianya dari mana? Ah, ini MNC. Aduh, itu mah berita di TV lo. Ya. Kita kasih dulu ke MNC. Yang pertama memviralkan ini. Maaf pertanyaan. Mana narsumu kenapa ke bawah? Saya wawancara bang. Bukan, bawa narsumu mana itu National Corruption Watch. Hah? Pertanyaannya bang. Iya, Pak. Raffi, ini kan nggak ada buktinya ya. Nanti ke depannya akan mengambil langkah nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah sendiri? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh nggak lapor-lapor gitu, nggak kata Bang Osman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Osman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan. Iya, sekarang cari kesalahan. Enggak, sampai sekarang ini Kalau belum ada aku rencana. enggak lah, aku mah orangnya cuma mau klarifikasi. Silakan aja terus berkuar-kuar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan nggak enak juga Pak Menteri. Terus ada beberapa wartawan, ya aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper. Karena semakin banyak berkoar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses ya. Ya doain lah. Ya doain lah. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Ayo. Di mana? Dari laki-laki, ayo. Laki-laki? Apa? Indoposto. Raffi itu kan seorang publik figur dan isu ini kan sudah mempengaruhi kredibilitas. Keyakinan apa yang bisa diberikan kepada publik bahwasanya anak itu tidak bisa? Siapa yang nuduh ya dia dong yang buktikan. Kan makanya kita udah seminggu kita tantang nggak datang. Dia mau gimana? Dia udah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok ya kan? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit udah berpuluh-puluh tahun. Jadi itu buktinya ya. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuknya. Ya. Itu benar. Jadi sekarang membuktikan ya. Dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada yang nggak buktinya, makanya kita pancing terus, tapi nggak berani karena di berita itu pun ada katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu. Dan Jelas ya? Ya, ada lagi? Di sebelah sana, Mas. Saya Ratu Faris dari TV1 dengan ada yang beranggapan ada yang cukup di belakangnya, anggapannya gimana? Ya, nggak apa-apa, cuman intinya apa ya, politik ini, ayolah politik yang damai aja. Atau juga ya saya bukan politisi, saya hanya ada di garda terdepan salah satu paslon. Ya mungkin nih, ya. seragam sama nih, sengaja. Oh iya benar ya. Emang Prabowo kilin gue 20 tahun. Sahabatnya nih. Ya, Emang benar kok, bukan bercanda itu.
Tapi gua nggak mau jadi menteri, dia pun nggak mau jadi menteri. Enakan dansa terus. Ya ibaratnya kita janganlah, maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja, berpolitik itu berpolitik yang sehat. Apalagi ini kan mau 14 Februari ini udah deket banget. Jadi hoaxnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlebihan. Jadi, tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar, udah netizen apalagi udah pintar, sudah bisa menilai bahwa mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi inti jawabannya, orang itu tidak bertanggung jawab, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Tapi itu ada unsur politis di belakangnya. Ya mungkin, tapi makanya saya tidak mau menduga-duga, saya tidak mau memikir ini enggak, udahlah saya cuma mau mengklarifikasi aja. Saya juga nggak mau lebar-lebar, nggak mau jadi panjang-panjang. Udah saya ngomong begini biar dari dulu saya jarang banget ke press con kecuali masalah launching produk. Betul. Lanjut Pak, boleh ya? Ya silakan. Ya, selanjutnya. Gimana? Ya silakan. Ya, Mbak. Aku dari tadi dapat di kelas 7 mau nanya nih kan tadi bilang kerja keras dari umur 13 tahun mungkin sampai ada bisnis kakak seperti ini nih. Mungkin bisa tolong dijabarin mungkin rate dari rate per syuting itu berapa sih mungkin? Oh, bisa dibocorin berarti ya? Parah lu. Mungkin udah transparan gitu Ya enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu. Tapi kalau misalnya honor saya sekian biasanya itu ada yang nawarin. Ikut dong gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon. Tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi ke harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau sejam gitu. Oh sejam, gue juga kan Setengah jam mau tahu gua. Hitung aja 20 tahun, udah berapa Lamborghini itu? Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta, 150 juta sehari. Kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Benar nggak sih? Satu. Gimana sih ngitungnya? Kalau 3 program sehari, rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M. Benar nggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 hari apa setengah M? Ya kan 1 minggu libur. Nah, itu 20 baru lah, 20 hari lah. itu baru yang ringan-ringan kan. Ya. Tapi tetap belum sanggup beli berlian gua loh. Ada lagi silakan. Ada lagi? Silakan di depan. Ya, Mbak. Gimana kan nggak mau lapor nih, tapi untuk orang yang pernah minta harus ada permintaan nafkah atau bapak maju jadi kan Enggak lah. Kita mah lagi maaf. Enggak, saya makanya saya tidak mau menduga, saya tidak mau udah enggak, saya cuma mau mengklarifikasi aja, udah itu aja. Karena banyak klien-klien saya, klien kayak gue pengacara, banyak kliennya di klien saya. Banyak klien-klien iklan, klien-klien perusahaan saya, kolega-kolega mereka mempertanyakan, jadi takut kan? Mereka jadi takut mau kerja sama-sama saya ataupun gara-gara diberitain ini mau pakai jasa saya. Ini aja intinya saya pengen mengklirkan supaya ya udah, emang yang saya kerjain sampai detik ini hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini berada di jalan yang benar dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan tidak aneh-aneh gitu. Semakin sama saja mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Jadi biarkan aja terus, gonggong terus. Halo lu bosan lihat lu. Satu lagi, oke, satu lagi pertanyaan mungkin yang lain. Di mana? Sebelah sana? Oke, Mbak. Namanya siapa Mbak? Dari media mana? Nanti itu 2 tahun 3 tahun lagi lah. Ini memang lagi persiapan. Kira-kira 3. Nanti kita bicarakan nanti. Hah? Gila ini yang penting klarifikasi dulu. Bang, Mas? Hah? Satu lagi? Nanti sahamnya orang kan belum IPO-nya. naikin kan? Belum kan Pak? Nggak paham. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua di sebelah mana? Sebelah sini? Bawah? Oke.
Namanya siapa Mbak? Dari media mana? Hana dari Grid ID. Kan tadi bilang klien pada mau maju mundur jadinya. Mempertanyakan. Alhamdulillah sampai detik ini semua klien pasti percaya sama saya dan mereka pun tahu kerjanya saya gimana. Tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien saya, membuat hati mereka pun tenang. Ya saya speak up, itu aja sih sebenarnya. Ada kerugian materi yang udah dialami? Belum terjadi. Malah makin top. Ya, sudah ya teman-teman wartawan, sepertinya waktunya hanya sampai sini saja. Maaf ya Mas, sudah terbatas, tapi kita akan pertemukan dengan lain waktu lagi. Semoga tidak ada pemberitaan itu lagi ya. Masih boleh nih satu lagi. Satu lagi masih boleh. Oke. Biar puas. Satu lagi, oke. Sekali lagi saya mau tanya lagi. Ada nggak di sini perwakilan National Corruption Watch? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Oh iya. Langsung. Kita mendukung bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi dari National Corruption Watch silakan datang ke sini. Kalau membuktikan langsung kita promosikan kamu jadi ketua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita ya. Jadi, masih ada nggak ada ya? Masih ada satu lagi. Ada nggak? Nggak ada. Biar orang tahu nih, kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption bukan? Nggak ada yang datang. Ya, jadi kenapa dong menuduh begitu tapi nggak berani datang? Katanya ada yang lagi bilang nantang Hotman berdebat. Gimana lu nantang udah 40 tahun jadi sukses jadi pengacara, lu siapa? Kayak nantang debat apa kalau nggak ada bukti apa yang ditantang gitu loh? Gimana? Ada di media tuh mau nantang Hotman berdebat biar lu masuk TV, ya nggak apa-apa deh. Nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang nggak ada nih nantang Hotman berdebat sekarang lah. Inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya, cuekin aja ya. Ya. Cuekin aja. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, Bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Nah, abang ajak gua. Saingan dia kalau ini kalau dansa malam dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya. Ini nggak ada ya. Jadi udah jelas nih perwakilan dari National Corruption nggak ada yang datang dan nggak berani datang. Kalau ada masih berkoar-koar ya udahlah. Nikmatin aja sendiri, nggak akan kami tangkapi lagi. Gua cuekin loh. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silakan. Baju kuning. Saya Saveo Bang dari Tempo Bang. Tapi mau tanya sama Abang, kan kemarin Abang juga tadi udah statement bahwa Abang itu kan terafiliasi dengan TKN Prabowo Gibran kan Bang. Nah dari beliau-beliau ini tokoh-tokoh dari TKN Prabowo Gibran, adakah yang menyoroti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk membackup Rafi dan Bang Hotman? Terima kasih Bang. Kalau saya sih ada beberapa. Pak Erick Thohir baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya. Mas Zulkifli Hasan juga, pun juga ya rasa-rasanya juga kemarin kalau ketemu juga udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang. Ya mereka pun bilang ya kalau memang ada ya silakan buktikan. Kalau akun memang ada, mana buktinya? Jadi kalau nggak ada buktinya ya udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus. Saya pakai visi misinya Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Gini loh, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau kemana. Berkuar-kuar aja berani, kalau ada buktinya, ya pasti ya. Karena nggak ada. Saya udah nonton itu ya. Ya juga. Dari mulai pajak lah, ya Pak Rafael lah, tiba-tiba lari ke kemana lagi? Tiba-tiba katanya kampanye lah, tiba-tiba apa lah, dari ujung ke ujung masa nyambung terus. Nggak, tapi diduga. Ada yang yang paling memalukan lagi kata-kata ada yang telepon saya tadi pagi. Ada yang telepon saya tadi pagi. Lu baru satu yang telepon lu. Kami sama si Rafi di chat sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi tuduhannya itu. Tadi ada yang menelpon saya tentang dugaan money laundering. Cuma ngomong gitu berani masuk TV. Dibalik dulu. Udah, nggak ada lagi. Sudah ya. Dari Pak Prabowo sama Mas Gibran, apakah ada ngobrol sama Rafi atau Bang Hotman soal ini? Dari Pak Prabowo atau Mas Gibran? Saya sih ya, kalau Mas Gibran kan kemarin saya baru kali ketemu dan habis ke Bandung kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang udah tenang aja, kalau memang nggak ada apa-apa udah biarin aja Mas, sabar-sabar aja gitu.
Makasih ya. ada masalah apa. Makasih ya. Oke, sudah jelas semua ya. Dan untuk teman-teman media, mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi hanya dibatasi dengan beberapa pertanyaan saja. Namun sebelum kita menutup press conference pada hari ini, saya persilakan untuk Bang Hokman Paris untuk memberikan final statement-nya. Oke, Indonesia sekarang sudah termasuk kategori negara di mana jumlah penduduknya fitnah terlalu banyak dan tukang nyinyir. Jadi kita harus selektif mana yang harus diajukan ke pidana atau tidak, ya. Karena kami ini adalah pengusaha, kami memprioritaskan bekerja, dan kalau memang ada buktinya, kami siap menghadapi dimanapun. Dan sekali lagi kami sangat kecewa karena National Corruption Watch yang berkoar-koar katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini, satu transfer aja itu sudah cukup lumayan. Kalau IU bisa buktikan 10, kita akan berkoar-koar akan nunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang, masih Anda kah berkoar-koar terus, ya silahkanlah, kita akan cuekin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hokman. Lalu AA, final statement-nya A, silakan. Ya, terima kasih untuk semua wartawan yang sudah hadir, apresiasi sekali. Terima kasih juga untuk Bang Hokman, terima kasih juga buat Mbak Rofi. Sekali lagi, saya tidak mau menduga, saya tidak mau mencari musuh, saya mau hidup tenang-tenang aja. Jadi sekali lagi yang diberitakan di luar sana tidak benar adanya. Saya kerja benar, pakai uang halal, kerja dari umur 13 tahun sampai sekarang, menjadi artis di depan layar, selebriti di depan layar, menjadi influencer, dan juga saya punya perusahaan Rans Entertainment yang sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah semua pembukuannya pun rapi. Semua aliran dananya pun bisa dipertanggungjawabkan karena kita sudah mempersiapkan Rans Entertainment ini untuk go public di 2 atau 3 tahun mendatang. Jadi pastinya kejadian apapun yang tidak benar adanya tidak akan mematahkan semangat saya, dan saya akan terus maju terus membangun negeri ini dengan menjadi orang yang sukses dan punya perusahaan yang bisa memberikan sumbangsi yang baik untuk banyak orang dan negeri Indonesia tercipta di masa depan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah cukup? Oke. Terima kasih kalau begitu Arafi, Bang Hokman Paris, dan Pak Rofi. Dan untuk teman-teman sekalian sudah jelas ya, nanti di akhir acara mohon maaf kita tidak ada doorstop. Dan mungkin untuk sebagai penutup boleh berfoto terlebih dahulu ya. Silakan. Foto yang banyak. Kita ke Boleh berekspresi di belakang sana ya. Silakan. Sini aja deh. salam. Kan dipolitisir lah. Yang ada depan Bang. Kamu di depan, Foto Bang Hotman. Bang. Dari kiri dulu, dari kiri. Dari kiri dulu ya. Dari kiri sini. Gini. Tapi kiri sini. Kiri dulu, kiri semua. Atas, kiri atas. Siap? Oke, di tengah boleh ya? Ya. Di tengah, atas dan bawah. Posisi biasa teman media ya. Ya, sebelah kanan silakan. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, sudah jelas semua teman-teman media ya. Dan semoga dengan adanya press bank ini dapat memberikan penjelasan sejelas-jelasnya untuk simpang siuran atau isu berita yang sedang terjadi. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada